Apa kabarnya adik-adik sekolah minggu? Luar biasa, fantastis, dahsyat. Kembali lagi dalam ibadah sekolah minggu kita. Nah, adik-adik, walaupun kita di rumah aja, kita harus tetap semangat, harus tetap rajin memuji Tuhan ya adik-adik. Sebelum kita masuk ibadah, kita bernyanyi dari Kasih Yesus Indah Oh Indah. Semuanya bangkit berdiri. Adik-adik, kita bernyanyi kembali dari lagu I Love You Jesus. Kita kembali bernyanyi dari lagu pujian Penuh Harapan. Kita akan memulai
mulai kebaktian kita, sebelumnya kita menyanyikan lagu Aku Mengasihi Engkau Yesus. Baiklah, dari di rumah, mari kita lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Bapak di sorga buat menyertai kami sehingga kami dapat memulai ibadah sekolah minggu pada hari ini Bapak. Walaupun ibadah kami kali ini masih dalam online Tuhan, kiranya Engkau yang menyertai Tuhan ibadah kami ini dari awal hingga akhirnya Bapak. Siapkanlah hati dan pikiran kami Bapak untuk memuji, memuliakan, mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Bapak Yesus, kami juga berdoa Tuhan, kiranya dalam setiap apa yang kami kerjakan Bapak pada hari ini, Engkau yang selalu menyertai kami Bapak, menyertai orang tua kami Bapak, keluarga kami dimanapun mereka berada Tuhan. Dan juga Tuhan, kiranya Engkau yang selalu memberkati kami, sehingga kami menjadi anak-anak terang di dalam-Mu Tuhan, menjadi anak-anak yang manis Tuhan, yang selalu takut akan Engkau Tuhan. Inilah doa kami Bapak, hanya dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom bagi anak sekolah-sekolah minggu, kita kembali berjumpa untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebelum kita memuji dan memuliakan nama Tuhan, mari kita serahkan diri kita untuk berdoa. Kita berdoa kepada Tuhan. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat dari nomor 293. Kita berdiri dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Kita berdoa, ya Tuhan Allah, tunjukkanlah cara yang benar memberi pujian padamu. Bukakan hatiku mendengar dan menghayati firman-Mu. Amin. Kita dengarkan hukum Tuhan.
yang tertulis di dalam hukum yang ke-8. Hukum yang ke-8, jangan engkau mencuri. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita sama-sama meminta kekuatan kepada Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 467 ayat 1. Mari kita berdiri, kita berdoa untuk mengakui dosa kita kepada Tuhan kita. Kita sama-sama mengucapkannya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Epistel buat kita pada hari ini yang tertulis di dalam Titus yang ketiga ayat yang ke-5. Beginilah firman Tuhan. Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya di dalam hidupnya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 367 ayat 1. Kita berdiri, marilah kita mengaku iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana Ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dari Kidung Jemaat nomor 249 ayat 3.
sekolah minggu. Shalom. Adik-adik di rumah apa kabarnya? Luar biasa, fantastis, baca men. Nah, adik-adik kembali lagi bersama dengan kakak Yanti Aritona. Kakak siapa? Kakak Elfrida Simanjuntak. Oke, ini kakak yang baru loh. Halo Dedek. Nah, adik-adik, kenapa kita di sini? Kita kan hari ini mau sekolah minggu online. Oke, kita mau mendengarkan Firman Tuhan. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ayo apa yang kita siapkan? Alkitab. Ayo Hati. hati. Juga apa? Pikiran Iya kita benar. dan Buka telinga lebar-lebar. Oke, nah adik-adik, sebelum kita memulai untuk pembacaan firman Tuhan, ada baiknya kita menyiapkan hati dan pikiran kita dengan apa, Kak? Berdoa. Oke, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat dan anugerah-Mu Tuhan, yang telah Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami, sehingga kami bisa berkumpul untuk mendengarkan firman Tuhan, walaupun kami di rumah masing-masing. Tuhan Yesus berkati kami Tuhan, buka hati dan pikiran kami agar kami dapat mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Nah kakak, Kak El, mari kita memulai baca firman Tuhan. Ayo adik-adik siapkan Alkitab, kita buka dari Yohanes 21 ayat 15 sampai ayat 19. Sekali lagi ya Kak, Yohanes 21 ayat 15 sampai ayat 19. Kita baca secara bergantian ya Kak. Mulai dari Kak yang Oke. dulu, baru Kakak Elfrida, nanti kita bareng-bareng. Adik-adik juga ikut ya membaca firman Tuhan. Mari kita mulai dari ayat yang ke-15 ya. Gembalakanlah domba-dombaku. Sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau hendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau, dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau hendaki. Kita baca sama-sama ya Kak. Oke, ayat 9. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Oke. Nah, setelah kita baca firman Tuhan, nah, adik-adik mau tahu nggak judul khotbah kita hari ini? Apakah Judul khotbah kita hari ini apa ya? Aku mengasihi Yesus. Oke, sekali lagi ya, kayak gerakan ya. Aku mengasihi Yesus. Oke. Judul khotbah kita, aku mengasihi Yesus. Adik-adik tahu nggak? Nah, seperti dalam Alkitab yang telah kita baca, itu tentang Petrus dan Yesus. Oke. Adik-adik siapa yang tahu itu Petrus? Kakak masih ingat nggak? Petrus itu siapa? Saya ingat. Oke. Siapa yang Petrus Kak? itu adalah salah satu dari 12 murid Yesus yang menyangkal Tuhan Yesus sebanyak 3 kali pada saat Tuhan Yesus mau disalibkan. Benar. Nah, Petrus itu orang yang menyangkal Yesus 3 kali. Nah, dalam Alkitab tadi dikatakan bahwa Yesus memberikan pertanyaan kepada Petrus bahkan sampai 3 kali. Nah, apakah pertanyaan Yesus tersebut? Apakah engkau mengasihi aku? Nah, maka jawab Petrus apa Kak? Ya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Nah, adik-adik,
Mengapa Yesus bertanya sampai 3 kali kepada Petrus? Karena kadangkala kita adik-adik bahkan kita mudah mengatakan untuk aku mengasihi mama, aku mengasihi Yesus. Namun adik-adik sering membantah perkataan orang tua. Nah, katanya kita mengasihi adik, katanya kita mengasihi kakak, tetapi kita sering berantem pada saudara kita. Nah, di sini orang mudah mengatakan kasih, padahal Sebenarnya pada saat kita melakukannya kita tidak sungguh-sungguh. tidak sungguh-sungguh. Iya. Nah, kita sebagai manusia sering berkata kasih, berkata cinta karena kadangkala ada maunya, benar, Kak. ada alasannya. Nah, contohnya apa nih, Kak? Misalnya kita mau membantu orang tua kita agar kita bisa diberi jajan lebih pasti. Kita mau menolong orang lain agar bisa ada imbalannya. Iya, Oke. Nah, sikap seperti itu apakah Yesus menginginkan sikap seperti itu? Enggak, Kak, karena itu kan bukan kasih yang murni. Iya, benar, cinta kasih. Bukan imbalan. Benar, bukan cinta kasih yang murni. Yesus tidak mengharapkan sikap demikian. Karena Yesus ingin kita mengasihi Yesus dengan sungguh-sungguh. Nah, dengan demikian kita juga harus memiliki tanggung jawab tentang kasih tersebut. Adik-adik, kita harus mempunyai kasih yang murni. Nah, jadi Kalau misalnya kita itu bilang kita sayang, kita harus benar-benar sayang. Jangan karena ada sesuatu di belakangnya. benar. Nah, itu maksudnya Kakak Yanti sebagai kasih yang murni, yaitu kita sayang, benar-benar sayang. Benar. Bukan karena kita ada mau sesuatu di belakang itu. Ya, jangan ada tanda kutip ya Kak. Iya, benar nih, Kak. Nah, begitu pula makanya Yesus bertanya kepada Petrus sampai 3 kali. Karena Yesus ingin Petrus benar-benar mengasihi Yesus dengan sungguh-sungguh dan mengembalakan domba-dombanya dengan penuh kasih dan bertanggung jawab. Nah, domba-domba di sini siapa Kak? Maksud dari domba-domba di sini? Kakak dan adik-adik sekolah minggu. Iya, semuanya itu. Termasuk domba-domba. Nah, domba-domba di sini maksudnya orang-orang percaya, yaitu kita semua. Nah, sekarang kakak tanya ya, apakah adik-adik mengasihi Yesus? Kakak? Banget saya mengasihi Yesus. Oke, pasti. Jawaban kita adalah apa Kak? Pasti Ya. saya mengasihi Yesus. Pasti kita mengasihi Yesus. Oke, kita mengasihi Yesus sebab Yesus lebih dulu mengasihi kita. Yesus mengasihi kita dengan memberikan dirinya, disalibkan, menebus dosa kita sehingga kita diselamatkan dan menerima keselamatan yang kekal. Nah, karena itu kita juga harus mengasihi Yesus dengan memberikan bukti kasih kita kepada Yesus. Bagaimana caranya Kak? Dimulai dari hal-hal yang paling kecil. Dimulai dari diri kita sendiri. Mengasihi diri kita sendiri dengan cara apa? Ayo Kak. Yang paling mudah, yang pertama itu kita tuh harus selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Benar, mengucap syukur, berdoa kepada Tuhan, belajar dengan rajin. Nah, itu bisa bukti kasih kita kepada Yesus. Nah, sekarang kakak punya gambar. Oke, kakak akan menunjukkan gambar tentang bukti kasih kita mengasihi Yesus. Adik-adik di rumah bantu kakak untuk menebak gambar-gambarnya ya. Ayo kak ya, mana gambarnya? Nah, oke. Nah, ini ya gambarnya ya. Nah, ini termasuk mengasihi Yesus atau yang ini? Ya, gambar manakah sebagai bukti kasih kita kepada Yesus? Nih aku tunjukin satu ya, kakak tunjukin. Ini gambar apa kak? Berdoa. Nah, ini gambar main HP nih, dari pagi sampai malam. Nah, adik-adik, kira-kira mana nih yang menunjukkan bahwa kita itu benar-benar kasih sayang sama Yesus? Ya. Gambar yang ini menunjukkan gambar mengasihi Yesus, yaitu kita berdoa kepada Yesus. Oke, kemudian yang pertama ya, kemudian Nah, Kak, yang mana nih? nah ini ada gambar
orang bermain. Adik-adik lagi bermain. Sedangkan itu apa? Nah, ini gambar adik-adik yang sedang belajar di rumah ataupun di Oke. sekolah. Nah, sekarang kakak tunjukin ya, gambar manakah yang menunjukkan kasih kita kepada Yesus? Gambar nomor 1. iya, kita harus rajin belajar. Oke. Next, kita gambar yang ketiga adalah Oke, gambar pertama yaitu membantu orang tua membersih-bersihkan rumah, mengepel dan sebagainya. Sedangkan gambar Ini gambar yang kedua. Adik-adik yang sedang asik nonton TV nih Oke. sama teman-temannya Nah. nih. Nah, sekarang tebak ya, gambar manakah yang bukti kita mengasihi Yesus? aku tahu nggak apa? Gambar yang sebelah sini. Iya, gambar yang Sedang membantu orang tua. membersihkan rumah. Oke, ini gambarnya ya. Nah, itu sebagai contoh bukti kasih kita kepada Tuhan Yesus. Adik-adik harus mencontoh sikap seperti itu. Iya benar. Jadi kita harus mempunyai kasih yang murni sehingga Yesus mau memberikan keselamatan kepada kita. Oke. Nah, adik-adik, Yesus mengatakan kepada kita bahwa ikutlah aku. Pada ayat ke-19 tadi ya Kak? Iya ada. Oke. Ikutlah aku. Yesus mengatakan kepada kita, ikutlah aku. Yesus mengajarkan kasih kepada kita sehingga kita ingin mengikuti Dia. Kita harus sehingga kenapa Kak? Makanya kita harus menaburkan kebaikan, cinta kasih kita Iya. kepada Yesus karena Yesus telah mengajarkan kita tentang Bukan kasih. iya benar. Nah, kita tuh juga harus dimulai dari diri kita sendiri, kemudian kita ajak teman-teman nih, teman-teman, Benar. saudara, Untuk saling menebarkan mengasihi, cinta kasih, satu bukan sama lain. apa Kak? Bukan untuk Kebencian menaburkan kebencian dan pertengkaran. Nah, jadi adik-adik di rumah, maka pesan kita Kak, kita harus menunjukkan kasih kita kepada Tuhan Yesus dengan sikap kita yang tadi sudah Yang sudah kita berikan contoh-contohnya ya, adik-adik. Karena apakah? Karena Tuhan Yesus telah mengasihi kita terlebih dahulu. Oke, adik-adik di rumah, demikianlah firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa, tundukkan kepalanya, kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga buat penyertaan-Mu sehingga kami dapat mendengarkan firman Tuhan kami pada hari ini. Tuhan, kiranya Tuhan berkati kami sehingga kami menjadi anak-anak-Mu yang takut akan Engkau, yang dapat melaksanakan cinta kasih kami Bapa kepada Engkau dimanapun kami berada. Berkati kami Bapa sehingga kami semakin bertumbuh Bapa, semakin berkembang menjadi anak-anak-Mu yang selalu menyenangkan hati-Mu, anak-anak-Mu yang manis yang selalu ingat akan Engkau. Inilah doa kami Bapa, hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 424 ayat 1 sambil mengumpulkan persembahan. Yesus menginginkan aku bersinar darinya, dimanapun ku berada, ku menyenangkan. Bersinar, bersinar, itulah terang Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar penuh. Marilah kita tutup ibadah kita, kita berdoa kepada Tuhan kita. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Persembahan kami pada hari ini, kiranya
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita terima dua berkat. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihkan-Nya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin.